Selamat malam. Perkenalkan nama saya Christian Herwanto, NPM saya 191705122. Di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil dari pencarian jurnal dalam mata kuliah pemrosesan data terdistribusi, yaitu tentang sistem teknologi pemrosesan data besar di dalam uh, informasi terdistribusi. Jurnal ini tahun 2019. Lalu yang pertama kita bahas untuk pengenalannya. Bidang teknologi informasi merupakan bidang penelitian yang sangat menjanjikan. Baru-baru ini sistem besar terdiri dari beberapa server dan terabyte informasi. Saat ini sistem menggunakan model cluster cloud yang mencakup ribuan proses multicore dan petabyte data. Oleh karena itu, dibuatlah area penelitian baru sebagai big data. Paradigma ini sudah tercermin dalam program akademik. Contoh cabang big data adalah yang terstruktur dan yang tidak terstruktur, media, atau proses acak karena secara praktis tidak dapat diproses secara tradisional. Lalu untuk big data information technology itu sendiri atau teknologi informasi big data adalah sekumpulan metode dan cara untuk memproses berbagai jenis struktur database, jenis terstruktur atau database, dan data dalam jumlah besar yang dinamis, tidak terstruktur, teks dan aliran, untuk analisis dan penggunaan mereka untuk mendukung keputusan. Lalu ada state of the art. Dalam konsep big data, kriteria klasifikasinya diberikan. Makalah menganggap big data sebagai teknologi revolusioner, inovasi persaingan dan produktivitas ekonomi sumber daya baru untuk bisnis. Lalu yang ketiga ada problem statement atau statement masalah atau pernyataan masalah. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan model big data dan teknologi informasi pengolahan data tidak terstruktur yang terdistribusi. Untuk menggapai hasil yang sudah disebutkan seperti itu, hal-hal yang harus dilakukan adalah menganalisis metode dan prinsip pengolahan data besar, menganalisis teknologi pemrosesan data besar yang ada, melakukan analisis komparatif produktivitas platform Hadoop dan Spark untuk pemrosesan data tidak terstruktur. Lalu yang terakhir menguji sistem paralel di skala. Lalu untuk material dan metodenya itu menggunakan clustering. Clustering merupakan salah satu cara atau metode untuk mengurangi kompleksitas waktu pemrosesan big data. Ada dua varian penskalaan, yaitu penskalaan horizontal dan vertikal yang harus diperhitungkan. Lalu Hinchcliffe membagi pendekatan ke big data menjadi 3 kelompok bergantung pada volumenya, yaitu vol BD sama dengan vol FD, vol BA, vol DI, di mana vol FD itu adalah data cepat, volumenya diukur dalam terabyte. Lalu vol BA adalah big analytics, mereka adalah petabyte data. Lalu vol DI adalah deep insight, atau itu diukur dalam exabyte zettabyte. Lalu selanjutnya seperangkat produk informasi dibagi menjadi 3 blok juga, yaitu IP sama dengan ST, SMS, dan UNS, di mana ST DBDW adalah data terstruktur, contohnya database gudang data. Lalu SMS WBTB adalah data semi terstruktur, XML lembar kerja elektronik. Lalu UNS adalah data tidak terstruktur, contohnya adalah teks. Lalu ada teknologi yang digunakan untuk pemrosesan data besar. Itu ada TBD sama dengan NoSQL, TSQL, THADOP, dan TV. Di mana NoSQL adalah teknologi database NoSQL, THADOP adalah teknologi yang memastikan paralel secara besar-besaran
pengolahan, lalu TSQL adalah teknologi pemrosesan data terstruktur database SQL, lalu TV adalah teknologi visualisasi data besar. Kemudian selanjutnya di sini juga melakukan eksperimen yaitu dengan platform Hadoop dan Spark. Spark menyediakan API atau Application Program Interface dalam bahasa pemrograman skala Java, Python, dan R. Lalu hasil yang didapatkan adalah semua elemen disatukan untuk membuat kelas utama aplikasi berjalan. Itu dibutuhkan dengan menggunakan perpustakaan skala, yaitu semprotan yang digunakan untuk menjalankan server dan menyebarkan aplikasi. Masalah yang ditemui adalah membuat konfigurasi, menggabungkannya dengan database, membuat layanan, sistem aktor, dan menjalankan server HTTP. Untuk antarmukanya seperti ini tampilannya. Lalu untuk diskusi metode paralel untuk penerimaan file dari klien dan pemeriksaan jenis file CSV atau XLSX dikembangkan. Lalu kesimpulannya, teknologi informasi untuk pemrosesan paralel big data dikembangkan, analisis metode dan prinsip pemrosesan data diberikan, analisis komparatif, produktivitas platform Hadoop dan Spark untuk pemrosesan data tidak terstruktur disediakan juga. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai jurnal pemrosesan data terdistribusi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.